Shalom, Yahya Waloni harus bayar harga yang mahal setelah menantang Yesus. Dalam sebuah video, Yahya Waloni dalam salah satu videonya berkata, kalau Yesus itu Tuhan, saya mati hari ini. Itulah kata yang keluar dari mulut si siapa namanya, si Yahya Waloni almarhum sebelum dia meninggal. Ustadz Yahya Waloni kita tahu sedang viral, bukan hanya karena dia telah mati, tapi ada videonya yang viral yang mengucapkan kalimat penuh kesombongan dan tantangan kepada Tuhan, tepatnya kepada Tuhan Yesus, saudara. Di dalam video ini, saudara, dia mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, saya mati hari ini. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa pada waktu video ini dibuat atau video ini direkam, kita tahu bahwa dia tidak mati hari itu juga. Dia bahkan tetap hidup sampai di tahun 2025, kecuali Jumat yang lalu dia meninggal. Dan dia benar-benar tidak mati, saudara. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak langsung menghukum dia? Mengapa baru sekarang, baru dia mati? Apakah ini bukti Tuhan itu sabar dan panjang sabar, sehingga tidak ingin seorang pun binasa? Mari kita lihat jawabannya dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita membahas mengapa dia sudah tantang Tuhan Yesus dalam video ini, nanti akan kita lihat dalam video singkat ini. Tapi mengapa walaupun dia sudah tantang Tuhan, kok dia tidak mati-mati waktu dia buat video itu pertama kali? Kenapa dia baru mati di 2025? Apakah memang Yesus bukan Tuhan sehingga dia tidak mati-mati? Kita akan bahas mengapa ini terjadi dan mengapa walaupun dia sudah menantang Tuhan beberapa tahun yang lalu, dia baru mati di 2025. Apakah itu berarti bahwa Yesus bukan Tuhan? Nah, tetapi kita tidak akan bahas itu, kita akan dengar cuplikan video ini. Saudara bisa lihat video ini sedang viral ya, saudara-saudara. Video ini sedang sangat viral dan saya berharap kita dengar baik-baik ya. Sekali lagi kita dengar baik-baik video ini. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini. Kalau Yesus Tuhan, mati saya. Wah, saya mati. Tapi sampai hari ini, alhamdulillah justru saya sehat. Karena Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta. Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini. Kalau Yesus Tuhan, mati saya. Kalau Yesus Tuhan, saya mati. Justru saya sehat, karena Yesus bukan Tuhan. Oke. Mungkin saudara-saudara sudah dengar video itu, ya, rekaman itu yang lagi viral. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak langsung menghukum dia? Bukankah dia berkata, kalau dia Yesus Tuhan, ya, kutuki dia, langsung dia mati saat itu juga. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak langsung menghukum dia? Mungkin Tuhan langsung buat dia mati sehingga dia percaya bahwa itu Yesus adalah Tuhan. Ya, mungkin beberapa orang berkata, ya terbukti bahwa dia tidak mati-mati, baru mati 2025. Nah, apakah ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Sebuah, ya saya mau bilang bahwa sebuah penghinaan yang luar biasa, sebuah tantangan yang luar biasa dari seorang almarhum Yahya Waloni yang baru meninggal beberapa saat yang lalu. Dia seolah-olah menantang Tuhan kami dan mengatakan kalau Yesus Tuhan. Jadi pertama saya boleh tarik kesimpulan, dia menganggap Yesus bukan Tuhan. Dia seolah-olah mengolok-olok Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan dan bukan sebagai manusia dan nabi biasa. Nah, pertanyaannya tadi saya ulangi lagi, mengapa Tuhan seolah-olah mengizinkan dia seolah-olah menang dan seolah-olah membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Terbukti tadi saya bilang dia tidak mati-mati. Nah, mungkin kita mulai membahas satu-satu sesuai pandangan Kristen, pandangan kami para hamba Tuhan.
Mengapa waktu dia ngomong di video itu, kalau tidak salah ada yang mencatat dia itu 2007 kalau tidak salah. Dan dia baru meninggal di 2025. Begitu panjangnya perjalanan atau waktu yang spasi waktu yang seolah-olah Tuhan berikan. Nah, tapi mungkin bagi Yahya Waloni, dia bukan Tuhan, makanya dia tidak mati-mati. Nah, kalau ada yang bertanya atau ada berpikir bahwa karena Yahya Waloni tidak mati-mati berarti dia bukan Tuhan, maka saya mau bilang salah, saudara. Mengapa Tuhan tidak ambil nyawanya pada waktu dia menantang? Kalau dia Tuhan, dia mati saat itu. Ini ada beberapa jawaban saya. Yang pertama, mengapa Tuhan tidak buat dia mati saat itu? Saya ulangi lagi. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan tidak buat dia mati saat itu? Menurut Alkitab, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, dikatakan begini, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, mengapa Tuhan tidak buat dia mati saat itu? Dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jelas, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 di dalam Alkitab, pertama, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tapi ia sabar terhadap kamu, terhadap Yahya Waloni. Menurut ayat ini dia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, termasuk Yahya Waloni, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi alasan 1 Petrus 3 ayat 9, pertama, karena dia tidak mau Yahya binasa. Dia masih kasih kesempatan. Walaupun Yahya sudah menghina Yesus, bahkan menantang Yesus, kalau dia Tuhan saya mati hari ini. Tapi menurut ayat ini, dia mengendaki supaya Yahya Waloni tidak binasa, Yahya Waloni berbalik kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Roma 2:4, tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan izinkan dari 2007 kalau benar ya ini video 2007 dia buat bahwa dia menantang Tuhan begitu berapi-api dan membenci Yesus. Kenapa itu tidak terjadi dan tidak mati seketika? Karena menurut Roma 2 ayat 4, tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Sebenarnya, kalaupun dia hidup itu bukan berarti Yesus bukan Tuhan, sehingga dia tidak mati hari itu. Tapi menurut Roma 2 ayat 4, Tuhan kasih kemurahan hidup, supaya dia ini sadar. Tapi ternyata kita tahu ya, beberapa video yang lalu, kalau tidak salah dalam podcastnya, siapa namanya? Saya lupa orangnya. Deddy Corbuzier. Di situ sebenarnya dia sempat sadar ya, karena waktu dia di penjara dia begitu benci orang Kristen, dia begitu benci Tuhan Yesus, tapi yang memelihara dia, jaga dia, ya berobat dia, kalau tidak salah merawat dia itu orang Kristen, dan dia berkata, aduh saya harus berubah. Saya berpikir bahwa itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi kalau dia tidak langsung mati, menurut Roma 2 ayat 4, itu kemurahan Tuhan, karena Tuhan punya mau adalah Tuhan beri kesempatan dalam kemurahan hatinya Tuhan. Ustadz Waloni ini bertobat, tapi ternyata tidak. Saudara-saudara, kesimpulan saya bahwa Tuhan itu sabar. Tuhan bahkan ada orang yang menghina, menantangnya. Karena apa? Kenapa dia walaupun sudah ditantang, Tuhan kita sudah ditantang? Karena kasih Tuhan itu, sehingga ia ingin tidak ada satu yang binasa, termasuk Yahya Waloni. Tuhan masih memberi waktu yang cukup panjang untuk Yahya Waloni. Dan bukan Yahya Waloni. Don't ditahan, kamu dengar. Kalau kamu tantang, Tuhan selalu beri waktu. Saudara ingat siapa Tan itu yang kentuti Alkitab. Dia tidak langsung mati, saudara-saudara. Tapi ada waktu Tuhan kasih, ada yang cepat, ada yang lambat. Yahya Waloni menurut saya termasuk waktu yang diberikan Tuhan panjang. Supaya apa? Supaya dia menerima kemurahan Tuhan, hati yang berbelas kasihan, agar dia diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi Yahya Waloni tidak melihat itu sebagai kesempatan bertobat. Justru dia seperti meneguhkan bahwa Yesus bukan Tuhan, makanya dia tidak mati. Padahal menurut Alkitab Tuhan beri dia kesempatan. Jadi kalau saudara-saudara hari ini tidak percaya Yesus, tidak masalah. Tapi kalau saudara menghina, menolak dia terus-menerus, ingat, satu waktu kemurahan Tuhan
akan sampai pada titik terakhir di mana waktu itu akan selesai. Dan Yahya Waloni sudah tidak lagi diberi kesempatan. Kematian telah membuat Yahya Waloni tidak punya waktu lagi. Yang kedua, mengapa baru sekarang Yahya Waloni meninggal? Bukankah harusnya sebagai Tuhan Yesus, waktu dia tantang hari itu langsung dia mati? Tapi mengapa baru sekarang Yahya Waloni meninggal? Menurut Alkitab, ini saya bahas dari pandangan kekristenan, karena dia menantang Tuhan kami, jadi kami membahas dari sisi kekristenan. Pengkhotbah 3 ayat 1-2, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Setiap kita sudah ada jadwalnya. Walaupun dia sudah tantang, tapi jadwal kematiannya Yahya Waloni menurut ayat ini baru di 2025. Jadi dengan tidak matinya Yahya Waloni pada tahun itu di mana dia menghina, dia menantang Yesus, kalau engkau Tuhan saya mati hari ini. Sebenarnya Tuhan bisa ambil dia saat itu. Tetapi jadwal matinya menurut Pengkhotbah 3 1-2 ada waktu lahir dan ada waktu meninggal. Jadi Yahya Waloni punya waktu baru di 2025. Itu jawabannya. Jadi saudara-saudara yang mungkin berkata begini bahwa kan Yahya Waloni itu kan baru mati di 2025. Kan begitu. Kalau begitu, Yesus memang bukan Tuhan. Makanya Yahya Waloni tidak mati. Salah saudara. Setiap kita ini punya jadwal masing-masing. Saya tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya. Anda juga tidak tahu kapan Tuhan memanggil. Tapi menurut ayat ini ada waktu lahir dan ada waktu mati. Jadi inilah tahun di mana Tuhan memberi waktu terakhir bahwa Yahya Waloni harus pulang kembali atau meninggal. Jadi meninggal saat itu atau sekarang itu tidak berarti bahwa dia bukan Tuhan. Tapi menurut ayat ini karena jadwalnya baru 2025. Oke? Dia tetap Tuhan walaupun siapa tadi? Yahya Waloni tidak meninggal saat itu juga. Lalu Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi menurut Ibrani pasal 9 ayat 27, manusia itu ditetapkan mati hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Yang harus diketahui oleh Yahya Waloni dan kita semua, dengar baik-baik, bahwa ini bukan urusan mati hari itu atau tidak. Tetapi Yahya Waloni saya percaya sekarang ketika dia mati, dia baru sadar bahwa hakim yang adil menurut Alkitab, yang dulu dia percayai sebagai kebenaran, hari ini dia tinggalkan Yesus, tinggalkan Alkitab, tinggalkan firman. Tapi dia harus tahu bahwa setelah mati, itu baru dia sadar bahwa hakim di atas segala hakim dunia maupun ketika kita berada nanti di dalam tahta pengadilan Tuhan, yang menjadi hakim adalah Tuhan. Jadi Tuhan, kenapa Tuhan seperti tidak langsung membunuh dia? Karena ada waktunya dia akan dihakimi. Waktu kapan? Setelah dia meninggal, dia akan memberi pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan Yesus. Lepas dari ajaran apapun, tapi menurut Alkitab, mati ketemu Tuhan Yesus, lalu Yesus menghakimi. Yesus sebagai hakim. Kalau kamu percaya, kamu sebelah kanan, hidup di sorga. Kalau kamu tidak percaya, memberontak, menghina, menantang Tuhan, kamu ada di sebelah kiri, alias kamu ada di neraka. Jadi saudara-saudara, setiap manusia punya waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Kita punya jadwal masing-masing. Ada orang jadwalnya lahir langsung meninggal. Ada orang jadwalnya umur 15 tahun baru meninggal. Ada orang jadwalnya itu umur 50-an baru meninggal. Mungkin Yahya Waloni kalau tidak salah dia umur 50-an. Jadi ketika dia bilang kata bahwa Yesus, kalau engkau adalah Tuhan, hari ini saya mati. Dia lupa bahwa Tuhan itu tidak bisa bikin dia mati karena Tuhan punya jadwal tertentu. Tuhan sudah atur, oke, kalau kamu tetap keras hati, tidak apa-apa, saya masih kasih kesempatan menurut Alkitab tadi. Tapi yang kedua, jadwalmu belum. Jadi saudara-saudara, yang namanya jadwal ya, tunggu sampai tanggal mainnya. Dan kebetulan menurut rancangan Tuhan, menurut ketetapan Tuhan yang saya yakini dalam Alkitab, Yahya Waloni baru ditetapkan mati Jumat 2025. Setelah kita tahu setelah dia khotbah ya. Tapi saya bukan bahas dia khotbah, tetapi jadwalnya. Jadi ketika dia menantang Yesus dan tidak mati, karena memang hari itu dia belum jadwalnya meninggal. Ya, kita kasih contoh saja. Ada orang sudah sakit bertahun-tahun, tidak meninggal-meninggal. Ada orang hanya tidur lalu meninggal. Itu berbicara apa?
ternyata bahwa kita punya jadwal yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang hari ini menentang Yesus bukan Tuhan, lalu Anda tidak mati hari ini, percayalah, itu bukan karena dia bukan Tuhan. Tapi mungkin jadwalmu belum. Kenapa jadwalmu belum? Karena kembali pada Alkitab tadi, dia ingin kamu bertobat dan percaya dia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sebelum kamu menyesal. Yang berikut, bagaimana sikap kita orang Kristen? Ketika kita mendengar video ini, apakah kita harus marah, kita benci? Maaf ya, saya mendengar, saya melihat beberapa tulisan yang saya tahu itu adalah mungkin dari orang-orang percaya, yang mungkin karena marah melihat Tuhan kita dihina, sampai ada beberapa kalimat-kalimat yang maaf, menurut saya kita tidak pantas mengeluarkan itu. Ada yang begitu membenci sekali dengan Yahya Walloni. Saya jujur, sebenarnya saya juga kurang suka ya. Ketika Yahya Walloni bicara tentang Tuhan kita, iman kita, kekristenan, begitu menghina. Dan sebenarnya kita tidak perlu marah. Pertama, kenapa kita tidak perlu marah? Karena Alkitab selalu berkata begini, yang dia hina itu bukan kamu, yang dia hina adalah aku. Jadi yang dihina itu adalah Tuhan. Waktu kekristenan dihina, ingat pemilik kekristenan siapa? Yesus. Jadi pertama kita tidak perlu marah, kita harus mengampuni dia karena Tuhan sendiri memberi dia kesempatan untuk bertobat. Nah, Yeskiel 33 ayat 11 berkata begini, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, supaya bisa hidup. Ini hati Allah yang luar biasa. Tuhan itu sebenarnya tidak mau waktu dia nantang itu, Tuhan bisa ambil dia dan dia seketika itu mati. Tapi menurut Alkitab, Tuhan tidak suka orang fasik, dalam keadaan dia fasik, dia mati. Tuhan mau supaya kalau bisa dia bertobat, dia menjadi orang yang berkenan, dia diberi kesempatan untuk bertobat dan menjadi orang berkenan dari kefasikannya. Tapi sayang, sekali lagi, Yahya Walloni tidak bertobat dari kefasikannya dia. Itu sebabnya kita tahu akhirnya Yahya Walloni meninggal. Tapi menurut catatan ini Tuhan saja tidak membenci dia. Tuhan beri dia kesempatan. Sayang, sekali lagi, Yahya Walloni punya kesempatan, sudah lewat. Yesus sendiri mengajarkan untuk mengasihi musuh. Dan terus mendoakan mereka yang menganiaya kita. Dalam Matius 5 ayat 44 kita tahu bahwa kita bukan sekedar mengasihi, tapi berdoa, mengampuni dia. Kita belajar bahwa setiap penghinaan terhadap Tuhan, itu ada waktunya untuk dia dihakimi. Tetapi sebelum waktu Tuhan ambil dia, sebelum Tuhan menghakimi dia dalam pengadilan kudus Tuhan nanti kelak, kita tidak perlu membenci dia karena yang akan menghakimi dia bukan kita. Jadi mari kita ampuni dia. Kalau ada orang yang masih menghina dia, ingat, saya kasih ingat saudara, mengampuni mereka karena satu waktu kalau mereka juga tidak bertobat, maut akan mengambil mereka dan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Yang berikut, saudara-saudara, sekali lagi, mengapa Tuhan tidak buat dia mati seketika? Apakah Tuhan ini sayang kepada dia, memberi kesempatan kepada dia? Saya tahu Tuhan itu maha baik. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Tapi dalam catatan Alkitab tidak, akhirnya mereka tidak mati. Ya, secara fisik mereka tidak mati, walaupun secara rohani mereka dalam tanda kutip mati. Kenapa? Karena putus hubungan. Tetapi maksud saya begini, saudara, kenapa Tuhan ketika menemukan kita berdosa, ketika Tuhan menemukan si Yahya Walloni begitu jahat, begitu begitu menghina Tuhan, menghina kekristenan, bahkan mengatakan banyak hal-hal yang salah tentang orang-orang Kristen, salah tentang Tuhan kita. Menurut saya, karena Tuhan itu sayang Yahya Walloni. Tuhan beri kesempatan untuk Yahya Walloni. Jadi kalau dia tidak mati, pada waktu itu bukan karena dia bukan Tuhan. Bukan karena Yesus bukan Tuhan. Tapi dia sayang sama si Yahya Walloni. Dan juga dia masih memberi kesempatan. Seperti cerita anak bungsu yang hilang itu. Bapak masih tunggu kapan engkau kembali. Sayang, Yahya Walloni tidak melihat ini sebagai bukti kasih sayang Tuhan. Yahya Walloni tidak melihat ini kesempatan untuk dia bertobat. Yahya Walloni hanya melihat dengan sisi matanya bahwa kalau dia tidak mati, dia bukan Tuhan. Padahal terbalik dari penglihatan Tuhan. Tuhan lihat, Yahya Walloni,
Saya kasih kamu itu bukan karena saya bukan Tuhan, saya tidak mampu membuat engkau mati hari itu, tapi saya sayang kamu. Saya kasih kesempatan untuk kamu, tapi sayang Yahya Waloni tidak menggunakan kesempatan itu. Alkitab bilang begini, kesempatan itu harus digunakan karena ada waktu di mana kesempatan itu pergi. Yesaya 55 ayat 6-7 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi saudara-saudara, Tuhan sebenarnya masih kasih kesempatan dia untuk apa ya? Untuk berkenan ditemui menurut Alkitab. Supaya dia berseru. Berseru untuk apa? Berseru untuk bertobat. Tuhan saya salah, Tuhan saya berdosa, Tuhan. Tapi Yahya Waloni tidak melakukan itu. Dia berpikir bahwa karena dia tidak mati berarti ucapan kebenciannya itu benar. Padahal ini adalah kesempatan bukti sayangnya Tuhan. Tapi sayang Tuhan pun ada batasnya. Dan kesempatan yang Tuhan berikan juga sekali lagi ada batasnya. Dan kita tahu hari ini Yahya Waloni meninggal tanpa pertobatan, tanpa menggunakan kesempatan untuk balik pada Tuhan Yesus. Lukas pasal 13 Lukas 13 ayat 6-9 dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan memberi waktu tambahan untuk pohon itu berbuah, tapi sehingga waktu yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan, pohon ara itu tidak berbuah dan akhirnya kata Alkitab pohon itu dikutuki oleh Tuhan dan mati. Demikian saudara-saudara, Yahya Waloni itu gambaran pohon ini. Dia sebenarnya kalau kita mau saja sebagai orang percaya, kasih mati dia saat itu. Tapi Alkitab bilang itu seperti pohon ara, diberi kesempatan tapi tidak berbuah, alias tidak bertobat. Demikian dengan Yahya Waloni. Dia tidak melihat itu sebagai anugerah, kesempatan dalam tanda kutip berbuah, alias bertobat. Dan akhirnya kita tahu keputusan Tuhan hari itu kamu harus mati, yaitu 2025 ini. Nah, jadi saudara-saudara, pesan saya terakhir, apa akibatnya jika tidak bertobat seperti Yahya Waloni? Kenapa saya bicara ini? Dengar baik-baik. Saudara dengar, ini alasan saya. Karena Yahya Waloni pernah percaya Alkitab. Dia pernah yakin Alkitab. Dia pernah baca Alkitab. Dan dia tahu ayat-ayat ini. Dan resiko orang yang tadi diberi kesempatan bertobat, diberi anugerah bertobat, waktu sudah hina Tuhan juga masih dikasih kesempatan hidup, itu dia harus sadar bahwa akibat dari dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan, kesempatan untuk bertobat itu, saya mau kasih ingat, orang-orang seperti Yahya Waloni yang pernah mengerti firman, yang pernah tahu Alkitab, yang pernah tahu Yesus adalah Tuhan, lalu sekarang balik membenci Yesus, balik membenci Alkitab, saya kasih tahu saudara, akibatnya mengerikan, karena itu harus bertobat. Ibrani 10 ayat 26-27 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, yang ada adalah kematian yang mengerikan. Jadi bagi mereka yang tahu bahwa dulu Yesus adalah Tuhan, kan kalau dia mengaku betul ya dia pendeta, walaupun Pak Esra mengatakan mungkin dia bukan pendeta, tapi minimal dia tahu Alkitab dan dia tahu Ibrani 10 ayat 26-27. Ini seolah-olah dia sengaja, dia dulu tahu Yesus adalah Tuhan. Dia mau jadi pelayan, Yesus adalah Tuhan. Sekarang dia sengaja berbuat dosa, sengaja. Menurut saya dia sengaja, menurut catatan ya. Bukan saya yang bilang, menurut Alkitab, dia sengaja berbuat dosa. Maka Alkitab mengatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada adalah kematian yang mengerikan. Jadi resiko orang yang seperti Yahya Waloni, dan mungkin ditahan kalau kamu tidak bertobat juga, orang-orang yang, ya kalau kamu pergi ke agama lain itu urusanmu. Tapi setelah kamu pergi, kamu menghina Tuhan Yesus. Wow, itu sesuatu yang kata Alkitab, kalau kamu mati, dikatakan kematian itu kematian yang mengerikan. Kenapa? Karena kamu akan berjumpa dengan sang hakim yang akan menjadi hakim untuk seluruh dunia, yaitu Yesus. Jadi hati-hati karena kematian itu mengerikan untuk mereka yang sampai kematiannya tidak bertobat dan tidak percaya Yesus. Amsal 29 ayat 1, orang yang sering ditegur tapi mengeraskan hati akan hancur mendadak tanpa dipulihkan lagi. Jadi sedekali orang yang sering ditegur tapi mengeraskan hati akan hancur mendadak tanpa dapat dipulihkan. Pendeta Esra Tuhan pakai untuk menegur Yahya Waloni. Dan saya percaya ada banyak pendeta yang sudah ngomong ke dia. Bahkan mungkin orang tuanya
Yahya Waloni sudah menegur, tapi dia bilang orang yang ditegur berulang-ulang kali mengeraskan hati, hancur mendadak tanpa dapat dipulihkan. Dan kita lihat, benar ya, Yahya Waloni akhirnya mati tanpa dipulihkan lagi. Yahya Waloni telah diberi kesempatan, tapi jika kesempatan itu disia-siakan, maka kehancuran akan datang pada waktunya. Kehancuran ini yang dimaksud adalah kematian itu sendiri. Jadi sebagai penutup, saudara-saudara, jangan, saya mau kasih ingat ini terakhir pesan saya. Ini terakhir pesan saya, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Di sepanjang atau di panjangnya sabarnya Tuhan, di mana penuhnya kasih Tuhan itu, Dia adalah Allah yang adil. Jangan tunggu sampai Allah marah. Jangan tunggu sampai waktu itu terlambat. Yahya Waloni telah pergi. Tapi kita yang masih hidup, saya kasih ingat, kita masih punya waktu untuk bertobat. Entah kita yang orang Kristen, tapi belum sungguh-sungguh bertobat, masih hidup dalam kejahatan dan dosa. Kita diberi kesempatan untuk bertobat. Khusus saudara-saudara yang sudah meninggalkan Yesus. Maaf, para mu'alaf khususnya, Dondi Tan dan teman-teman yang lain. Sekali lagi, itu urusan Anda. Tapi sebagai hamba Allah dan sebagai orang Kristen yang mengerti Alkitab, Anda diberi kesempatan untuk kembali pada Tuhan Yesus. Kalau Anda ketemu video ini, Anda harus kembali pada Tuhan. Jangan menantang Tuhan, tapi carilah Dia, minta ampun kepada Dia, dan yang paling penting, terima Dia kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, karena itu saya mau tantang kita, sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau Anda menolak Dia, sudah menolak, Anda mencaci maki Dia, memarahi Dia? Kalau Anda mau menerima Dia, Anda mendengar mungkin dari Edis TV dan pendeta lain, lalu Anda seperti disentuh oleh firman Tuhan, mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau Anda tulis di kolom komentar ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tulis komentar saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang mengerti tentang Tuhan, bertobat, dan mengenal kasih Yesus. Kalau ada keluargamu, sahabatmu yang sempat tinggalkan Yesus, maaf, mungkin juga menjadi mu'alaf dan saudara rindu dia kembali, saudara bisa share video ini sebelum dia terlambat kembali datang pada Yesus atau sebelum kematian datang. Saudara-saudara, Yahya Waloni dengan mulutnya menantang Tuhan Yesus. Tapi saya kasih tahu saudara bahwa Tuhan itu bukan Allah yang mati. Artinya begini, ketika saudara mencaci maki atau mungkin saudara menghina Dia, mungkin Dia tidak balas. Tapi ingat, ada waktu itu akan berakhir. Pesan saya ulang-ulang, yang paling penting, jangan pernah main-main dengan Tuhan. Ya, sudah 2 orang yang saya kasih ingat. Satu, si Syapatan itu, yang sudah meninggal waktu kentuti Alkitab. Tidak lama mati. Saya tidak senang bilang bahwa Tuhan kami jahat, tidak. Tapi dalam kemahatauan Tuhan dan waktunya Tuhan, Dia tahu kapan Dia harus ambil nyawa seseorang. Tetapi sebenarnya Dia telah memberi kesempatan yang cukup panjang untuk si Syapatan itu bertobat. Dan terakhir ini Yahya Waloni. Jadi kalau ada yang membenci Tuhan Yesus, saya kasih ingat saudara, ini waktumu. Jangan sampai waktu itu terlambat. Nah karena itu saudara-saudara, saya ingatkan, tonton video ini sampai akhir supaya Anda bisa mengerti. Menurut Alkitab, orang yang tetap tidak percaya kepada Yesus dan menolaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan binasa secara rohani, yang terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat. Ya, berikut ini adalah resiko-resiko. Ini yang terakhir. Resiko seperti Yahya Waloni dan teman-teman kalau tidak kembali pada Yesus. Ini resiko. Yang pertama, Anda akan binasa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak percaya, tidak bertobat dan tidak kembali pada Yesus, Anda binasa. Saudara-saudara, yang kedua, bahwa orang yang tidak kembali pada Yesus seperti Yahya Waloni menurut catatan Alkitab, bukan menurut saya. Menurut Alkitab, karena dia pernah belajar Alkitab, dia tahu ayat ini, Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi saudara-saudara,
Orang yang sampai mati tidak bertobat, sampai mati tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai mati menolak Yesus, Alkitab berkata, mereka di bawah hukuman. Hukuman bukan penjara 2-3 tahun. Hukuman adalah neraka yang kekal karena menolak Sang Juru Selamat. Yang ketiga, tidak akan melihat hidup. Artinya Allah menjadi murka terhadap mereka. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang berikut, orang yang tidak percaya pada Yesus, ini bukan bicara tentang ekstrim agama, ini bicara tentang firman Tuhan. Yesus mengatakan, kalau kamu menolak anak, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu bukan hanya tidak bisa hidup kekal, tetapi menurut Alkitab, kamu tidak bisa hidup, melainkan kamu dimurkai Tuhan. Jadi, saudara-saudara jelas ya, hidup hanya penuh dengan murka dan kemarahan Allah. Saya marah, bisa saja saudara ada batasnya, saudara bisa ambil hati. Tapi kalau Tuhan sudah marah, siapa yang bisa pergi untuk menahannya? Jadi saya merasa bahwa kemarahan Tuhan di puncak kehidupan orang-orang seperti Yahya Waloni yang menghina dia, menantang dia. Dia sudah kasih kesempatan dan saatnya murka Tuhan turun. Tidak ada keselamatan di tempat lain, dan Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi menolak Yesus itu berarti Anda tidak punya akses kepada sorga atau kepada keselamatan. Yang terakhir, orang yang menolak Yesus seperti Yahya Waloni, sekali lagi karena dia pernah baca Alkitab, dia tahu ini. Matius 25 ayat 41. Enyala dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi saudara-saudara, bukan saja orang yang menolak Yesus ini menurut Alkitab, pertama orang itu terkutuk, lalu orang itu akan mati dalam api yang kekal yang disediakan sebenarnya bukan untuk manusia. Tetapi karena dia tetap berkeras hati seperti Yahya Waloni, akhirnya dia menjadi orang yang masuk dalam neraka. Mereka yang menolak Tuhan akan menerima penghakiman kekal. Kesimpulan saya, dengar baik-baik kesimpulan saya. Orang yang menolak Yesus dan tidak percaya kepadanya tidak hanya kehilangan keselamatan, tapi juga memilih untuk tetap di bawah hukuman dan murka Allah. Dan pada akhirnya akan binasa, terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, hidup yang paling mengerikan itu bukan ketika saudara bangkrut dari usaha. Hidup yang paling mengerikan itu bukan ketika saudara menjadi miskin di dunia ini. Hidup yang paling mengerikan adalah menurut Alkitab ketika Anda tidak punya Yesus dan Anda kehilangan keselamatan, Anda kehilangan surga karena Anda tidak mengambil kesempatan untuk hidup takut akan Tuhan, hidup percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi intinya begini saudara, bagi saudara-saudara yang sudah menjadi mu'alaf, pertama, bertobat. Mungkin Tuhan masih kasih kesempatan. Setiap agama mengajarkan mungkin yang benar, tapi menurut Alkitab tidak ada jalan yang lain ke surga kecuali Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti menolak Dia, meninggalkan Yesus, Anda sedang bermimpi untuk bisa ke surga. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Sebenarnya kesimpulan saya lebih sederhana, bahwa dengan tidak matinya Yahya Waloni pada saat itu tidak berarti bahwa Tuhan kami bukan Allah yang terbukti dia Tuhan. Tapi tadi kita sudah bahas bahwa ketika dia menantang, kalau dia Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dia mati. Itu bukan berarti dia bukan Tuhan, tetapi dia beri kesempatan kepada Yahya Waloni. Dan betapa sedihnya saya, Yahya Waloni harus mati menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Kalau dia mati tanpa Yesus, dia binasa. Kalau dia mati tanpa Yesus, dia binasa. Saya tidak tahu ajaran saudara, tetapi menurut Alkitab, mereka yang tidak percaya, apalagi menolak anak, yaitu Yesus Kristus, ketika mereka mati, mereka pasti binasa. Jadi saudara-saudara, masih ada kesempatan untuk Yahya
Orang-orang seperti Yahya Waloni, kalau Anda dengar video ini, jangan marah saya. Saya hanya menyampaikan kabar baik untuk kita. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk mereka yang mau percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Dan saya percaya bahwa ketika kita mati bersama-sama, kita akan hidup dalam kekekalan bersama Yesus, Sang Pemilik sorga itu. God bless you, Tuhan memberkati. Shalom.